Kalau kita ngomongin soal puasa, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran? Pasti soal menahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib kan? Tapi, apa cuma itu? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas gimana ibadah yang super spesial ini ternyata dirancang untuk mengubah kita dari dalam loh, membentuk kita jadi pribadi yang jauh lebih baik dan tentunya lebih bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, senang sekali bisa ketemu lagi. Sebelum kita mulai, saya mau ingetin, jangan lupa ya, klik tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan materi-materi bermanfaat lainnya. Dan tonton sampai habis ya, soalnya hikmah paling puncaknya nanti akan kita bahas di akhir. Rugi loh kalau kelewatan. Oke, yuk kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Kenapa sih kita harus berpuasa? Selain karena ini sudah jadi tradisi atau kewajiban, sebetulnya apa tujuan besar yang Allah siapkan buat kita lewat ibadah ini? Coba deh, kita bayangin bareng-bareng. Momen pas buka puasa. Seharian udah nahan semuanya, terus dengar suara azan maghrib. Pas minum seteguk air, rasanya itu, wah, nikmat banget kan? Kayak berkah yang luar biasa. Itu baru satu dari sekian banyak kebahagiaan kecilnya. Nah, tapi pertanyaannya, apa esensi puasa itu berhenti di situ aja? Cuma soal nahan makan dan minum dari pagi sampai sore? Tentu saja enggak. Ada tujuan yang jauh lebih dalam, jauh lebih mulia di baliknya. Nah, ini dia landasan utamanya teman-teman. Di surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ngasih tahu kita dengan sangat jelas. Coba perhatikan deh ujung ayatnya. La'allakum tattaqun, yang artinya agar kamu bertakwa. Jadi, ini poin kuncinya. Tujuan akhir dari semua perjuangan kita saat puasa adalah untuk meraih gelar takwa. Jadi, kalau secara teknis, puasa itu apa sih? Gini, kata dasarnya itu syaumu, yang artinya ya menahan diri. Kalau dalam istilah syariat, artinya adalah menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Dan yang paling penting, semua itu dilakukan dengan niat yang tulus, hanya karena Allah. Ternyata, ibadah puasa ini punya dua jalur utama yang bisa kita lewati. Yuk, kita lihat apa aja sih kedua jalur ini. Anggap aja bagian ini kayak peta perjalanan kita. Kelihatan kan? Ada dua cabang utama. Yang pertama itu puasa wajib, yang hukumnya harus dikerjakan. Terus ada puasa sunnah, yang sangat dianjurkan. Meskipun hukumnya beda, tapi ujung-ujungnya sama, yaitu membentuk pribadi yang bertakwa. Bedanya apa? Gampang kok. Puasa wajib, ya namanya juga wajib, jadi harus banget dikerjakan oleh setiap muslim yang udah memenuhi syarat. Kalau ditinggalin, ya berdosa. Nah, kalau puasa sunnah, itu sifatnya anjuran. Kalau kita kerjakan, pahalanya besar banget. Tapi, kalaupun nggak dikerjakan, kita nggak berdosa. Oke, sekarang kita fokus dulu ke jalur yang wajib. Yuk, kita bedah satu persatu aturan mainnya, terutama untuk puasa yang paling kita kenal, yaitu puasa Ramadan. Jadi ada dua set syarat nih yang perlu kita pahami. Pertama, syarat wajib. Ini tentang siapa aja sih yang wajib puasa. Yaitu orang yang berakal sehat, udah balik, dan fisiknya kuat untuk berpuasa. Nah, yang kedua, ada syarat sah. Ini supaya puasanya diterima. Syaratnya harus beragama Islam, mumayyiz atau udah bisa bedain mana yang baik dan buruk, lagi suci dari haid dan nifas buat perempuan, dan tentunya dilakukan di waktu yang diizinkan. Sama kayak bangunan, puasa juga punya pilar atau pondasi utamanya. Kita sebutnya rukun. Ada dua rukun puasa. Yang pertama, niat. Niat ini harus dipasang di malam hari, tulus untuk berpuasa besoknya karena Allah. Ini fondasinya. Yang kedua, ya aksinya itu sendiri. Menahan diri dari semua yang bisa membatalkan puasa. Dari fajar sampai maghrib. Terus apa aja sih yang bisa batalin puasa? Yuk kita rinci. Ada 6 hal utama nih. Pertama, makan dan minum dengan sengaja. Ingat ya, kalau lupa itu nggak batal loh. Kedua, muntah yang disengaja. Ketiga, berhubungan suami istri di siang hari. Keempat, keluarnya darah haid atau nifas. Kelima, hilang akal atau gila. Dan yang terakhir, keluarnya air manis secara sengaja. Selain puasa Ramadan, ada juga nih puasa wajib lainnya yang biasanya berkaitan sama tanggung jawab kita. Ada puasa qadha, ini buat bayar utang puasa Ramadan yang bolong. Terus ada puasa nazar, ini cara kita buat menepati janji kita kepada Allah. Dan terakhir, puasa kifarat, ini semacam penebus kesalahan kalau kita melanggar aturan tertentu. Oke, sekarang kita pindah jalur ke puasa sunnah. Anggap aja ini semacam investasi pahala ekstra. Cara kita buat dapat bonus di luar bulan Ramadan. Dan keutamaannya itu, wah, luar biasa banget. Coba deh dengerin keutamaannya.
puasa 6 hari aja di bulan Syawal, pahalanya itu setara dengan puasa setahun penuh. Terus, puasa Arafah ini bisa menghapus dosa kita selama 2 tahun. Bayangin, dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan ada puasa Senin Kamis, ini adalah cara kita menyambut malaikat yang lagi melaporkan amal kita. Keren banget kan? Ngomong-ngomong soal puasa Senin Kamis, ada satu kisah teladan yang sangat menginspirasi dari negara kita sendiri, yaitu dari Presiden ketiga Republik Indonesia, almarhum Bapak B.J. Habibie dan sang istri Ibu Hasri Ainun. Coba deh kita resapi bareng-bareng kutipan dari beliau ini. Pak Habibie itu merasa dengan puasa Senin Kamis, beliau jadi lebih tenang. Dan yang lebih dahsyat lagi, beliau merasa puasa itu memberinya kejernihan pikiran untuk menemukan solusi dari masalah-masalah negara yang rumit. Ini bukti nyata banget ya, gimana puasa itu bisa menajamkan akal sekaligus menenangkan jiwa. Nah, setelah kita paham aturannya, jenis-jenisnya, sekarang saatnya kita memetik buah manisnya. Apa aja sih hikmah dan manfaat luar biasa yang bisa kita dapat dari ibadah puasa? Ternyata manfaatnya itu lengkap banget loh. Dari sisi spiritual, jelas iman kita makin kuat. Secara sosial, puasa menumbuhkan empati kita, karena kita jadi ikut merasakan laparnya orang-orang yang kekurangan. Secara personal, ini latihan sabar dan jujur yang paling efektif. Bahkan secara fisik pun, tubuh kita dapat manfaat. Sistem pencernaan kita jadi bisa istirahat. Jadi, kalau kita balik lagi ke peta perjalanan kita tadi, kita bisa lihat kalau semuanya itu saling terhubung. Mau kita lewat jalur wajib ataupun jalur sunnah, dua-duanya itu mengarah ke satu tujuan akhir yang sama, membentuk pribadi yang bertakwa. Dan dari situlah akan lahir sifat-sifat mulia dalam diri kita. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan kita kali ini. Nah, supaya ilmunya makin nempel, jangan lupa ya, setelah ini langsung kerjakan LKPD dan isi absen online yang sudah disiapkan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan bersama. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.